Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Tata Ruang. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya, Putri Aulia Wulandari, kemudian ada Aulia Zada Fadli, kemudian ada Sofwan Hafid Anwar, dan yang terakhir ada Raditya Bintang MC. Langsung saja, materi yang pertama adalah pentingnya strategi tata ruang dan jenis-jenis tata ruang yang akan dijelaskan oleh Fadli. Pada Fadli, saya persilahkan. Pentingnya strategi keputusan tata ruang. Strategi tata ruang adalah keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategi karena tata letak menunjukkan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Apakah diferensi low cost atau respon yang cepat? Manfaat dari strategi tata ruang adalah utilitasi ruangan, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi barang dan manusia, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik, dan fleksibilitas. Jenis tata ruang. A. Tata letak kantor. Cara mengelola pekerja, pelengkapan pekerjaan dan ruangan, mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas. Korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peran besar di banyak kantor. B. Tata letak toko eceran merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan luas pantai per kaki persegi. C. Tata ruang bagi gudang atau tempat penyimpanan. Warehouse atau inventory merupakan gudang tempat menyimpan material, baik bahan baku atau bahan mentah, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang akan dikirimkan kepada konsumen. Terdapat 3 strategi dalam tata ruang bagi gudang. Yang pertama adalah cross-docking. Cross-docking artinya memindahkan barang langsung dari penerima untuk pengiriman dan tidak menempatkan barang ke dalam penyimpanan gudang. Yang kedua adalah random stocking. Strategi ini biasanya menggunakan automatic identification system yang biasanya berbentuk barcode. Nah, hal ini digunakan untuk mengidentifikasi barang secara cepat dan akurat. Informasinya dapat dilakukan dengan operator manusia atau ASRS untuk memuat unit dimanapun dalam gudang secara acak. Yang terakhir adalah customizing. Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan keunggulan bersaing pada perusahaan lain karena di dalamnya kita dapat meningkatkan nilai produk. D. Tata ruang posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Karena permasalahan tata letak dengan posisi tetap sulit dipecahkan di lokasi, strategi alternatif yang ada adalah melengkapi proyeknya sedapat mungkin di luar lokasi tersebut, atau berubah menjadi strategi yang lebih berorientasi pada produk. E. Tata ruang berorientasi proses. Tata letak berorientasi pada proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda, atau di saat penanganan pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda. Tata letak yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi tinggi. Tata letak yang berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama, yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Produksi yang berulang dan terus-menerus menggunakan tata letak produk. Terdapat 2 jenis tata letak yang berorientasi pada produk. Yang pertama adalah lini pabrikasi. Lini pabrikasi yaitu yang membuat komponen seperti ban atau bahan logam, sebuah kulkas pada beberapa mesin. Yang kedua adalah lini perakitan, yaitu meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang dan harus seimbang. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.